Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Rama di podcast Guru Seni. Kali ini saya akan melanjutkan beberapa materi dari video-video sebelumnya, beberapa materi dari podcast saya sebelumnya, yaitu tentang pembahasan KLKPD kelas 10. Kali ini saya akan melanjutkan materi rupanya, yaitu seni rupa. Bagi siswa yang sudah memiliki KLKPD MGMP Seni Budaya SMA di Jombang, silakan dibuka halaman 10. Kita akan melanjutkan. Bagi teman-teman yang lain, silakan menyaksikan, karena sekali lagi materi seni rupa dimanapun kalian berada, kurikulum yang kalian pakai sama, intinya materinya tidak jauh berbeda. Oke, kita bahas kali ini yaitu soal pilihan ganda. Nomor 1, unsur-unsur seni rupa terdiri dari, nah itu kan banyak, ada garis, raut, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, gelap, terang. Nah, di sini langsung kita cari aja yang benar dengan cara mencari yang salah. Di opsi B itu ada warna primer. Warna primer itu sub dari unsur warna, bukan dong. Kemudian ada yang C, ada nilai raba permukaan, itu pengertian dari tekstur. Mungkin kita harus langsung merujuk pada unsurnya ya, bukan pengertiannya. Yang D itu yang D benar semuanya, yaitu garis, bidang dan bentuk, tekstur, warna, gelap, dan terang. Saya pikir yang kurang tepat adalah gelap dan terang. Yang tepat itu gelap terang. Oke, yang benar jawabannya adalah A. Garis, raut. Raut itu bidang dan bentuk ya. Ruang, tekstur, warna, gelap terang. Itu unsur seni rupa. Oke, yang nomor 2, yang dimaksud dengan tekstur adalah tekstur, kita baca jawabannya adalah C. Unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek karya seni rupa. Oke, nomor 3. Komposisi dapat mencakup beberapa prinsip penataan seperti, nah silakan dibaca. Ketika kita membaca komposisi, yang pasti adalah ada keseimbangan dan ada keselarasan ya. Semuanya ada keseimbangan dan keselarasan. Yang paling tepat adalah C. Kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Oke, lanjut ke nomor 4. Gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi disebut dengan, nah ini sudah ditunjukkan di halaman 4 pada podcast sebelumnya, yaitu gambar ilustrasi ya. Ini berisi narasi. Kalau gambar poster berisi pesan. Kalau iklan ya berisi iklannya. Kalau gambar batik berisi distilasi dari beberapa bentuk benda ya. Kalau gambar kaligrafi berisi artistik dari tulisan ya. Nomor 5. Yang dimaksud dengan teknik butsir adalah, nah, nomor 5 jawabannya adalah B. Membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Kalau kalian pengen tahu lebih jelas butsir itu seperti apa, butsir kurang lebih seperti ketika kalian melihat di tayangan di televisi atau di YouTube. Butsir itu membuatnya biasanya kita lihatnya menggunakan tangan, terus membuat ada dinamonya di bagian bawah yang memutar memutar kayu tumbuhan di bagian atas, kemudian kita bentuk tanah liatnya menjadi sebuah bentuk tabung. Nah, kurang lebih seperti itu teknik butsir. Dalam teori lingkaran warna Brewster, penyusunan paduan warna berdasarkan tingkat perpaduan warna hitam atau putih disebut dengan warna yang pasti kromatik. Kalau analogus itu perpindahan warna yang secara halus, gradasi. Nah, analogus itu gradasi. Kalau di KLKPD ini disebutkan seperti itu. Kalau kontras itu kontras itu komplementer.
Kalau warna sekunder tentunya bukan dong, adalah warna campuran ya. Yang paling tepat jawabannya B, monokromatik. Nomor 7, kegiatan dengan cara mereaksi karya seni dengan melihat, mendengarkan, mengobservasi, menganalisa, menikmati, menilai, dan meresapi nilai-nilai seni terhadap karya seni yang bisa menimbulkan reaksi perasaan sedih, gembira, kagum, bangga, terharu, hanyut, memikirkan masa silam dan masa depan disebut dengan, wah panjang banget. Ya, yang paling tepat adalah apresiasi karena melihat, mendengarkan, mengobservasi. Ingat ada tiga tingkatan apresiasi yang sudah saya jelaskan di video dan podcast saya sebelumnya, yaitu apresiasi empatik, estetik, dan kritis. Melihat, mendengarkan, mengobservasi, menganalisa, menikmati. Oh, ini banyak banget ini. Nomor 8. Salah satu media seni rupa yang memiliki sifat khusus yaitu tembus pandang atau transparan. Media seni rupa. Adalah A. Krayon, B. Pastel, C. Tinta, D. Cat air, E. Cat minyak. Jawabannya adalah cat air. Oke. Nomor 9. Membuat komposisi secara kontras, yaitu kontras intinya warna yang bertabrakan seperti warna cerah yang ada di background saya dan warna gelap yang ada di sini. Oke. Yang pasti ya warna yang bervariasi. Jawabannya adalah E. Membuat karya dengan warna yang bervariasi. 10. Yang termasuk peralatan seni lukis di bawah ini adalah cat minyak. Itu seni lukis menggunakan teknik plakat, dan cat minyak adalah bahan. Dinding adalah media. Kertas adalah media. Kaca adalah media. Semua jawaban benar. Nah, intinya nomor 10 ini bonus. Semua jawaban salah harusnya. Karena perlu diingat, ada di beberapa lembar sebelumnya, di podcast sebelumnya, jadi di seni rupa itu kita ada alat, ada bahan, ada media, ada teknik. Semuanya berbeda pengertiannya ya, dan contohnya pun berbeda-beda. Kemudian nomor 11. Teknik yang menutup objek gambar dengan satu warna hingga tampak globalnya adalah teknik. Nah, ini gampang banget ini. Kira-kira apa anak-anak? Yang paling tepat adalah teknik blok dong. Oke, nomor 12. Teknik seni rupa menggunakan cat air dengan sapuan yang tipis, hasilnya transparan dan tembus pandang, disebut dengan teknik. Yang pasti kalau dengan cat air itu akuarel. B. Nomor 13. Proses menggambar yang paling awal atau rancangan gambar disebut dengan, nah, pasti kalian sudah bisa menebak ini. Jawabannya adalah D. Sketsa. Menggunakan pensil gambar dengan memberi titik-titik dalam menentukan gelap terang. Nah, ada di podcast saya sebelumnya yang membahas lembar-lembar sebelumnya. A. Pointillis, B. Dusel, C. Blok, D. Akuarel, E. Arsir. Kira-kira apa teman-teman? Jawabannya yang paling tepat adalah A. Pointillis. Nomor 15. Cat yang mempunyai kekuatan tembus pandang, warna cemerlang adalah, yang pasti tembus pandang adalah transparan. Jawabannya adalah A. Transparan watercolor. Oke, nomor 16. Warna yang dihasilkan dari penggabungan warna merah dan biru dengan perbandingan 50:50 adalah warna A. Ungu, B. Hijau, C. Coklat, D. Abu-abu, E. Putih. Pasti dong ungu. Kalau hijau adalah penggabungan warna biru muda atau cian dengan kuning. Kalau coklat mungkin merah dengan hitam ya, bisa seperti itu marun mungkin. Ada unsur oranye, mungkin oranye dengan hitam sedikit. Kemudian kalau abu-abu di jawaban D ini putih dengan hitam. Kalau putih ya warna asli. Oke, sekian. Saya kira itu saja materi di podcast kali ini yang membahas 16 soal. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.